Oke, assalamualaikum. Di konten kali ini gue mau ngebahas tentang Persija Jakarta yang akan melawan Arema Malang. Di sini banyak banget hal menarik yang harus gue sampaikan ke kalian. Dari mulai Simic yang akan dipasang menjadi starter, gue akan bahas dia nanti. Dan ada beberapa pemain lagi yang nggak bisa main. Pokoknya di sini banyak informasi yang perlu kalian ketahui. Tapi sebelumnya, gue minta sama kalian untuk di-like video gue. Karena dengan kalian like, seperti biasa, gue sering menyampaikan algoritmanya bagus, rating video gue bagus, dan disebar kemana-mana. Dan jangan lupa kalian utamakan untuk sholat dulu, kewajiban kalian. Setelah sholat, baru nonton video gue. Jadi, jangan nonton dulu baru sholat. Kalian sholat dulu, setelah itu baru nonton gue lagi. Udah lama gue nggak ngingetin tentang sholat. Kali ini gue ingetin lagi untuk merefresh lagi, semoga bisa menjadikan kalian yang belum sholat menjadi sholat, yang udah sholat menjadi lebih rajin lagi. Itu harapan gue sih. Oke, gue akan mulai. Udah lama gue gak ngebahas ini, udah lama gue gak duduk di bangku ini. Gue abis dari warawiri kemana-mana, gue bikin konten ngevlog banyaknya sebelum ini, dan sekarang gue baru bikin monolog lagi, dan gue mau bahas tentang Persija Jakarta. Jadi yang pertama gue mau bahas adalah ada 3 pemain dari Persija yang nggak bisa tampil, yang absen. Sayang sekali, padahal sangat dibutuhkan untuk tim. Tapi sayangnya nggak bisa main. Yang pertama ada Gustavo Almeida. Dia kena akumulasi kartu, karena sebelumnya kena kartu kuning, nggak bisa main. Terus ada juga yang kedua, Reski Pandi. Reski Pandi, dia juga kena kartu juga, akumulasi juga, maksud gue nggak bisa main. Dan yang terakhir ada Hansamu Yama yang masih pemulihan dari cedera. Yang paling menarik adalah Reski Pandi. Banyak banget bertebaran di medsos gue yang justru bersyukur ketika Reski Pandi gak bisa main gitu. Gue aneh. Posting judulnya, Alhamdulillah Reski Pandi gak bisa main. Gue bilang, aduh kejam juga nih. Cuman ya mungkin penilaian orang berbeda-beda. Kalau gue ngeliat, memang performa dia agak turun dibanding musim sebelumnya. Dan banyak yang berpikiran kayak gitu juga. Jadi ya malah anehnya orang bersyukur ketika dia gak bisa main. Jadi mungkin Hanif Syahbandi bisa optimal banget nanti di sana, atau siapa pemainnya gue belum tahu yang akan dipasang, line up-nya belum keluar. Dan agak berat kalau Gustavo Almeida nggak main gitu, karena ini orang diharapkan menjadi goal getter kita, menjadi ujung tombak kita, tapi ketika dibutuhkan lagi-lagi nggak bisa main gitu. Tapi ada Simic. Gue sebenarnya mau bahas Simic di akhir nih, karena bagi gue di pertandingan ini Simic akan membuktikan jati dirinya. Nanti gue bahasnya di tengah atau di akhir video. Gue mau lompat dulu ke Thomas Doll. Jadi Thomas Doll di press conference-nya, dia bilang beberapa hal yang menurut gue menarik, yang udah gue catat di sini. Yang pertama, dia bilang, sekarang yang penting, kata dia nih, adalah kami berpikir positif. Kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Memang biasanya juga gitu, tahu yang harus dimenangkan. Tapi entah kenapa sulit banget gitu, nggak menang-menang. Padahal Thomas Doll tuh sebenarnya tahu caranya menang, tahu caranya gimana tim ini bisa mencetak gol dan lain-lain. Tapi faktanya di lapangan nggak seperti yang diharapkan gitu. Bahkan gue ngeliat gesturnya kemarin, dia sampai kayak lemes banget gitu ketika Persija tuh kesulitan bermain di pertandingan sebelumnya. Dan nggak tahu apa yang menghantui Persija sampai kayaknya susah banget gitu buat menang. Gue belum tahu ada apa yang sebenarnya gitu. Oke, terus dia bilang kayak gini, kami memulai 2024 tidak dengan baik dan Arema berada 8 poin di bawah. Oke, jadi kita ada selisih 8 poin sama Arema. Jadi dia bilang ini pertandingan yang penting untuk kami. Gue agak bingung di sini karena biasanya Thomas Doll ngomong nggak pengaruh buat gue dan nggak menjadi patokan gue. Dia bilang urutan klasmen lah, ranking di di jajaran klasmen, poin yang didapatkan nggak ada patokan. Bagi dia semua lawan memiliki kualitas yang bagus, dan bagi dia semua lawan itu memiliki peluang menang yang sama gitu. Tapi kali ini dia malah bilang kalau dia unggul 8 poin dibanding Arema, dan ini bisa menjadi motivasi untuk para pemain supaya memenangkan pertandingan. Jadi ada 2 kalimat yang berbeda dari Thomas Doll. Gue nggak tahu apa dia frustasi atau dia kenapa. Gue juga nggak ngerti, tapi harusnya kalimat ini nggak keluar dari dia, karena bukan dia banget gitu. Dia biasanya nggak mempedulikan statistik, dia nggak mempedulikan head to head 5 pertandingan terakhir, dia nggak pedulin susunan klasemen. Tapi kali ini dia justru melirik ke arah sana gitu. Itu yang bikin gue heran. Terus dia bilang kayak gini, kami memerlukan motivasi yang baik dan pada waktu yang tepat, semoga kami bisa mencetak gol. Itu yang paling penting. Cetak gol itu hal yang paling penting di pertandingan sepak bola. Kalau nggak nganggolin ya kayak kita serinya banyak banget. Gue lupa, kalau nggak salah hampir 11 kita seri, atau kita kalah 7 kali, atau rekornya gue agak lupa gue. Terus
Kami harus percaya jika kami merupakan tim yang baik dan memiliki pemain yang bagus juga. Memang tim baik, pemainnya juga rata-rata oke lah dibanding tim lain. Pemain kita juga bisa terbilang bagus, tapi aneh aja kenapa kita nggak bisa gampang untuk memenangkan pertandingan. Gue ngeliat kemarin Arema menang lawan Rans kalau nggak salah 3-2, padahal Arema juga gue nggak tahu pemainnya siapa aja, baru semua, tapi dia bisa menang gitu. Kenapa ketika kita bermain kayak susah banget gitu? Nggak ngerti gue. Harapannya di pertandingan lawan Arema ini mudah-mudahan menjadi titik balik. Tapi ketika kita nggak bisa menang atau seri atau kalah, ya 4 besar ini bagi gue udah harus kita lupakan ya. Jadi penentuannya di pertandingan besok. Oke? Terus tambah dia dikit lagi, dia bilang hanya 9 pertandingan tersisa, besok adalah kesempatan lagi, dan hal penting yang dalam sepak bola adalah melupakan pertandingan sebelumnya untuk bisa memenangkan pertandingan besok. Amin. Terus Dol bilang yang tadi udah gue bahas, yang masalah unggul poin dibanding Arema. Memang nggak jadi patokan sebenarnya, karena gue nggak ngerti ya, Arema ini berubah drastis pemainnya, tapi dia bisa kayaknya dari gaya mainnya sih cepat bisa kompak gitu. Gue di Persija dari komunikasi, dari akurasi passingnya kayaknya susah banget gitu. Heran gue apa yang terjadi dengan Persija. Gue nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya dengan si Persija Jakarta ini. Oke? Lanjut yang berikutnya. Dari segi latihan, nggak ada yang berbeda. Menurut Thomas Doll, latihannya biasa aja, nggak ada persiapan yang matang. Hanya pemain yang kemarin main inti 90 menit aja, latihannya terpisah. Ada sekitar 10 orang yang latihannya lebih ringan dibanding pemain cadangan. Pemain cadangan latihannya lebih keras, tapi pemain intinya lebih ringan. Mungkin istirahat, tapi tetap harus manasin badannya. Mungkin itu dari sisi latihannya. Yang berikutnya, dari Panpel Arema meminta Jackmania nggak hadir. Tapi gue udah ngeliat banyak banget di medsos kalau anak-anak Jackmania udah ada di sana. Susah banget. Lu mau ngelarang supporter yang cinta sama klubnya untuk nonton klubnya. Menurut Panpelnya juga bagus juga. Menurut dia, supaya kita masing-masing nggak kena sanksi dari Komdis gitu. Yang 25 juta untuk yang datang, 25 juta untuk tuan rumah karena lalai nggak bisa menghalang yang datang. Tapi ini nggak efektif. Ini Komdis ini selalu menjatuhkan hukuman 25 juta ini dari awal sampai sekarang. Dan nggak ada perubahan. Jadi menurut gue, aturan ini nggak efektif untuk supporter, karena supporter mau dilarang kayak apa, kalau udah cinta dia akan tetap datang. Jadi nggak bisa, mendingan direvisi peraturannya daripada lu mesti ngejatuhin sanksi terus-terusan ke klub dan nggak ada efek jerahnya. Harusnya hukuman itu adalah membuat efek jerah, tapi hukuman ini nggak ada efek jerahnya. Memang berarti nggak efektif. Kalau mau bikin aturan yang lain. Bagi gue, ngelarang supporter untuk datang nonton tim kesayangannya itu peraturan yang harusnya nggak ada. Karena nggak mungkin. Bagi kita, nggak nonton tim kita itu seperti kiamat. Jadi, tolong PSSI untuk direvisi aturan ngelarang tim tamu untuk nonton supporternya. Nggak efektif banget. Oke? Yang berikutnya masalah stadion. Kenapa kita mesti jadi kesana kesini? Kita jadi tim yang harus mencari stadion di Bali, bahkan jauh banget. Gue nggak tahu apa ada efek dari finansial lebih murah di sana. Kalau feeling gue, karena nyewa stadion di Bali itu nggak semahal nyewa di JIS gitu. Sedangkan JIS itu kalau nggak salah ya, gue denger bocoran itu bisa sampai 2 miliar ngeluarin budget untuk sewa main di JIS gitu. Tapi sebenarnya untung juga ketika lo atau kita bisa memenuhi stadion. Anggaplah kita rata-rata kita pukul 100.000 per orang beli tiket, yang hadir 50.000 orang. Berarti kan kurang lebih 5 miliar. Kalau 2 miliar untuk sewa ya masih ada untung 3 miliar juga sebenarnya. Tapi penuh nggak stadionnya? Ketika kita minta main di JIS, ternyata pas main di JIS nggak ada yang datang kan, ya jebol juga Persijanya harus ngeluarin 2 miliar. Nah mungkin pemikiran gue, mungkin di Bali murah, walaupun nggak harus datang penonton, tapi budgetnya murah banget, mungkin ngeluarin sana. Mungkin nggak nyampe 300-200 juta gue rasa ya sewa stadion di Bali ya. Kayaknya berbanding jauh banget dengan JIS. Apalagi JIS sekarang rumputnya lagi ancur-ancuran karena habis dipakai kampanye terakhir di Pilpres itu. Sama memang dasarnya memang rumput itu udah hancur sejak pertandingan Piala Dunia kemarin. Jadi nggak efektif. Kalau main di GBK ya gue nggak tahu dikasih izin apa enggak. Lagi pemilu nggak boleh, setelah pemilu juga nggak boleh. Heran gue kenapa ya. Padahal GBK paling ideal untuk Persija Jakarta. Di Patriot lagi direnovasi katanya. Terus padahal masih ada satu lagi sih sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba adanya di sana. Mungkin karena jarak dekat antara home dan away-nya, jadi milih main di Bali mungkin.
efektif untuk finansial. Bisa jadi, gue nggak tahu, ini asumsi gue aja. Oke? Yang berikutnya, kalau VAR nggak usah dibahas lah. VAR sebenarnya udah harusnya berjalan di bulan Februari ini, tapi ternyata kesiapannya bukan dari mesinnya, kesiapannya dari SDM-nya, dari wasitnya yang belum mengerti untuk menjalankan VAR itu. Jadi ya agak ketunda. Waktu itu Erick Thohir menjanjikan di bulan Februari, tapi pasti ketunda untuk pelaksanaan VAR itu. Kita tunggu aja kalau untuk VAR sih. Itu penting banget. Kita darurat wasit ini gitu, darurat keadilan di lapangan. Jadi VAR patut dinanti. Yang berikutnya yang terakhir Simic, gue mau bahas dia tadi di awal, gue lempar ke sekarang karena ini nggak tahu ya, feeling gue karena Simic kemarin setiap dimainin dan seperti biasa selalu dimainin, Simic ini selalu bagus performanya gitu. Dia kemarin dimainin menit akhir, diduetin sama Gustavo, bagus banget. Hampir nyetak gol dan kayaknya gregetnya beda gitu. Kayak lebih semangat dia sekarang mainnya. Gue nggak tahu apa dia bisa bertahan 90 menit, apa karena main di akhir-akhir aja, fisik dia masih prima. Ketahanan fisiknya gue nggak tahu. Ketahanan maksud gue nafasnya ini kuat 90 menit atau memang dia hanya bisa dari menit 60-an. Tapi tajamnya itu gue rasa bisa teruji di pertandingan kali ini. Karena peluang selalu ada ketika dia masuk gitu. Gue kurang suka sama Simic. Tapi gue melupakan itu karena ini kepentingan untuk tim. Jadi siapapun pemainnya, gue suka atau enggak, terlepas dari itu, bagi gue Simic bisa membantu Persija di pertandingan kali ini. Dan feeling gue nggak tahu kenapa, kayaknya dia ngegolin nih. Kayaknya si Super Simic ini bisa ngegolin di pertandingan kali ini. Feeling aja gue. Mungkin 2 gol bisa dia. Kalau udah dimainin 90 menit masih nggak bisa ngegolin juga, ya udahlah habis berarti dia. Tapi kalau di pertandingan ini dia bisa ngegolin, diduetin sama Gustavo Almeida, rasanya bisa tajam lagi lini depan Persija. Mudah-mudahan. Nah, gue nggak tahu. Menurut lo gimana? Lo komen di bawah. Nah, jadi yang komen di bawah ini yang nonton video gue sampai akhir ini. Jadi gue tahu orang-orang yang nonton video gue sampai habis. Lo komen di bawah, menurut lo Simic bisa ngegolin apa enggak di pertandingan kali ini? Feeling gue dia bisa ngegolin 1 atau 2 gol. Menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.